Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallamu alaihi thumma amma ba'du. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jamaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an walhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dan insyaallah taala kita akan kembali mulai kajian kita dan sebelumnya kita ingin menyampaikan bahwa kajian kita insyaallah kita akan lakukan perubahan tema, yakni pada pembahasan tentang fikih, wabil khusus yang berkenaan dengan fikih nikah dan juga diselingi dengan fikih muamalah. Jadi sementara kita sudahi pembahasan 3 jilid daripada kitab Zadul Ma'ad dan kemarin jilid yang keempat tentang Tibun Nabawi. Sebagiannya telah kita jelaskan dan insyaallah kita bisa mengambil faedah, dan selanjutnya kita akan membahas hal yang lebih aplikatif dalam kehidupan kita dan juga sangat penting, yakni tentang fikih nikah beserta semua hukum dan problematika yang ada di dalamnya. Demikian juga hal-hal yang berkenaan dengan fikih muamalah sebagai selingannya. Saya mengambil referensi satu kitab yang berjudul Bidayatul Mujtahidi wa Nihayatu Al-Muqtasidi yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Rushd Al-Hafid. Beliau seseorang yang berasal daripada Andalusia. Naam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis kitab ini, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan yang sangat banyak, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia faqih, dia tahu di dalam permasalahan agamanya. Hal yang tidak bagus bagi kaum muslimin adalah ketika adanya kejahilan terhadap hukum-hukum syariat. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan patokan kebaikan pada diri seorang muslim adalah al-faqih fid din. Dia faham tentang urusan agamanya, baik itu sifatnya akidah, baik itu sifatnya fikih, baik itu sifatnya muamalah dan yang lainnya. Beliau memulai kitabnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Islam, kullu amrin dzibalin la yubtada'u bil basmalah fahuwa aqta'. Setiap hal yang tidak dimulai dengan kalimat bismillah, maka itu akan terputus daripada keberkahan. Beliau kemudian menyatakan kitabun nikah, kitab an-nikah, kitab tentang pembahasan hukum-hukum yang berkenaan dengan an-nikah. An-nikah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sudut bahasa itu adalah kalimatun mushtarikatun. Kalimatun mushtarakatun, satu kalimat yang mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah akad nikah itu sendiri. Adapun makna yang kedua adalah hubungan badan yang terjadi antara suami dan istri. Jadi ketika disebut dengan nikah, asosiasi maknanya kemungkinannya ada dua. Bisa jadi maknanya itu adalah akad nikah disebut dengan nikah, dan bisa jadi itu adalah hubungan antara suami dan istri, tergantung pada konteksnya. Itu jugalah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, maka ada qarinahnya, ada konteksnya. Jikalau konteksnya misalkan menunjukkan tentang akad, berarti itu adalah akad nikah. Jikalau misalkan disebutkan tentang hubungan dengan istri, berarti kalimat nikah di sana maknanya adalah al-mujami'ah, yakni hubungan antara suami dan istri. Nah, kenapakah ini dibahas jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah Islam sangat memotivasi. Islam memotivasi para pemuda terutama untuk mempersiapkan supaya mereka segera menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'." Nikahilah para wanita, baik itu mathna,
ataupun thulath ataupun ruba'. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menciptakan dari diri kalian, jenis diri kalian yakni manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan wanita supaya kalian bisa merasakan mawaddah, demikian juga sakinah, demikian juga warahmah. Allah Ta'ala juga berfirman, Wankihul ayama minkum, dan nikahkanlah orang yang masih belum menikah di antara kalian, min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihumullahu min fadli. Nikahkanlah orang yang berada di bawah amanah kalian, baik itu anak kalian maupun budak kalian. Kalau mereka miskin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memampukan mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi dalam hadisnya di mana beliau menyatakan, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, barang siapa di antara kalian sudah mencapai usia, maka segala menikah. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaumi, barang siapa yang dia menemukan kendala, terhalang, tertunda menikah, maka hendaklah dia perbanyak puasa. Fa innahu lahu wija'. Rasulullah SAW juga menyatakan, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang dia tidak senang dengan sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Jadi banyak motivasi di dalam ayat dan di dalam hadis Rasulullah SAW supaya segera menikah. Dan menikah ini jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah satu hal yang penting dalam masyarakat kaum muslimin. Harusnya menjadi fokus konsentrasi baik itu para orang tua, baik itu pemangku kebijakan, baik itu para pemudi dan pemuda. Mereka harus memikirkan tentang pernikahan ini. Sebab ini adalah hal yang sangat penting dalam bangunan masyarakat kaum muslimin. Kalau kita lihat, tidaklah pernikahan itu merebak, kemudian dimudahkan, disegerakan, kecuali zina itu akan mengecil angkanya. Tidaklah pernikahan makin ditinggalkan, makin dipersulit, kecuali juga hal yang pasti berkebalikan itu akan naik. Zina akan merebak. Di sisi yang lain jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada yang disebut dengan total infertility rate, di mana bahwa dua orang manusia dewasa yang sudah menikah, idealnya minimalnya punya anak adalah 2 dalam kondisi keterbatasan. Itu sangat minimal, dan makin banyak maka makin bagus. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menyatakan, tazawwaju al-walud al-waduda fa inni mukatsirukum bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang, yang berpotensi banyak melahirkan anak. Sesungguhnya aku berbangga dengan jumlah umatku yang sangat banyak pada hari kiamat. Kalau kita lihat misalkan tahun 80-an, itu rasio anak bagi pasangan di Indonesia masih 5,6. Berarti satu pasangan itu minimal punya anak berapa jemaah? 5. Dan kalau di rata-rata dari semua pasangan 5,6. Saat ini rasionya adalah 2,18 atau 2,18. Berarti saat ini faktanya di Indonesia, rata-rata pasangan kalau dirata-ratakan total semuanya itu punya anak hanya 2. Sehingga laju pertumbuhan penduduk Indonesia itu stuck, bahkan mulai menurun juga. Dan diperkirakan tahun 2030-an itu angka rasionya itu adalah 1,9. 1,9 berarti masih 2 umumnya, tapi sebagiannya punya anak cuma
Satu. Dan ini berdampak negatif jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adanya bangunannya yang seharusnya piramid menjadi seperti ini atau bahkan seperti ini, piramida terbalik, di mana generasi tua lebih mendominasi daripada generasi muda. Beban ekonomi, beban produksi, beban kesehatan, ancaman dari sudut pertahanan keamanan, demikian juga dari sudut kaum muslimin tentu saja. Pertumbuhan kaum muslimin tidak sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapakah rasio penduduk Indonesia tadi menurun? Kalau kita lihat kenapa jamaah? Ya, yang pertama tentu ya digencarkannya dulu ada kebijakan pemerintah yang namanya keluarga bencana dengan slogannya cukup 2 anak saja. Cukup 2 anak saja. Kemudian yang kedua, perkembangan ekonomi dan perubahan mindset di kalangan anak muda, bahwa mereka merasa untuk kawin tidak perlu harus menikah karena mudahnya zina. Kemudian mereka menganggap bahwa pernikahan itu merupakan beban, apalagi sampai punya banyak anak. Nah, ini adalah satu kesalahan. Di dalam Islam, pernikahan itu harus disemarakkan, dimotivasi, dimudahkan, sehingga kaum muslimin tadi memperoleh banyak kebaikan. Kalau kita lihat negara lain sebagai contoh, misalkan Korea, kemudian Jepang, kemudian Singapura. Di Korea itu saat ini kalau nggak salah itu 1,7 rasionya, rasio TFR-nya. Kemudian juga di Jepang ada yang menyatakan 1,3 atau 1,5. Demikian juga Singapura. Dan yang bagus itu adalah di sebagian negara Afrika Muslim. Negara Afrika Muslim contohnya apa Pak ya? Nigeria misalkan atau yang semacamnya. Kemudian juga Pakistan dan Bangladesh. Itu rasio ininya masih bagus. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam Islam dimotivasi untuk menikah. Dan sebagai salah satu hal yang penting diwujudkan dalam kehidupan, goal dalam kehidupan itu adalah meninggalkan legacy. Entah itu hibah dari sudut finansial, entah itu juga adalah wakaf, entah itu warisan, dan jangan penting sebelum meninggal usahakan menikahkan siapa tadi? Anak-anak kita, para wanita dan para laki-laki. Dinikahkan. Itu merupakan salah satu tujuan kehidupan, target kehidupan maksudnya sebelum seseorang wafat, dan itu menjadi fokus perhatian. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahqaf, ketika manusia mencapai usia 40 tahun, maka seharusnya dia fokus pada yang pertama, mengingat betapa banyaknya nikmat Allah pada dia sehingga dia bersyukur kepada Allah. Adapun yang kedua, mengingat betapa banyak dosa dia kepada Allah dan kelalaian sehingga dia bertaubat dan banyak beristighfar. Adapun yang ketiga, mengingat usia dia sudah 40 atau lebih, berarti orang tuanya sudah lanjut usia, maka dia termotivasi untuk berbakti pada orang tua. Adapun yang berikutnya adalah mengingat bahwa dia sudah punya anak, maka dia harus memikirkan bagaimana anak dia tadi, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaikanlah keturunanku, salah satunya adalah dengan menikahkan mereka, menikahkan anak-anak kita. Naam. Kita akan membahas tentang fikih nikah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ambil rujukan adalah kitab Bidayatul Mujtahid, satu kitab klasik yang ini berisi tentang pendapat para ulama daripada 4 mazhab dalam semua permasalahan hukum di dalam al-Islam. Dan kita akan kombinasikan dengan KHI, kompilasi hukum Islam. Di Indonesia itu ada namanya buku KHI, kompilasi hukum Islam, dan itu menjadi rujukan di pengadilan agama, KHI ini ada 3 bagian buku. Yang pertama adalah tentang pernikahan,
kemudian yang kedua adalah tentang waris mewariskan, dan yang ketiga adalah tentang wakaf. Dulu Menteri Agama di zaman Tarmizi siapa Pak ya? Tarmizi Tahir kalau nggak salah ya. Itu ada satu kebijakan untuk membuat satu buku yang bisa dijadikan rujukan baik oleh pengadilan agama maupun pengadilan atau Mahkamah Agung. Maka setiap kampus Islam atau IAEN di zaman dulu itu diperintahkan untuk menyelesaikan satu atau beberapa bab pembahasan dari sekian puluh kitab. Kemudian disesuaikan dengan regulasi pernikahan, undang-undang perkawinan di Indonesia, dan disesuaikan dengan kebijakan atau hal yang aktual di masyarakat Indonesia. Maka outputnya adalah satu buku tadi yang berjudul apa tadi namanya? Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Secara umum jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Islam. Kecuali ada beberapa pasal yang memicu kontroversial. Dan mungkin itu karena adanya persinggungan dengan undang-undang Indonesia, sehingga undang-undang Indonesia diletakkan lebih tinggi. Kemudian yang kedua mungkin karena untuk melindungi wanita, saya lihat kebanyakan spiritnya. Kemudian untuk mendapatkan maslahat bagi kedua belah pihak. Contoh misalkan, sebagai contoh saja, pada pasal tentang talak. Talak itu tidak sah. Talak itu kalau kita lihat di kitab-kitab para ulama, sah ketika seorang suami mengucapkan talak kepada istrinya. Baik ada saksi maupun tidak ada saksi. Dalam KHI, Kompilasi Hukum Indonesia, talak hanya sah jikalau diucapkan di depan hakim. Kalau diucapkan tidak di depan hakim, maka talaknya tidak sah. Jadi suami kalau mau mentalak istrinya wajib mengajukan gugatan cerai talak, pengajuan ke pengadilan agama. Kemudian datang ke pengadilan agama, dilakukan mediasi. Kalau buntu, maka kemudian hakim mempersilahkan suaminya untuk mengucapkan apa? Kalimat talak di mahkamah, di pengadilan agama, di depan siapa? Hakim. Adapun talak-talak yang terjadi di rumah misalkan saat adanya ketidakcocokan, saat emosi, itu semuanya tidak di apa jemaah? Tidak dihitung. Atau misalkan tentang pasal bahwa rujuknya suami itu kalau istrinya menyetujui, walaupun tidak secara eksplisit demikian. Kalau di dalam Islam kita ketahui bahwa suami setelah mentalak punya hak berapa? Masa iddah. Berapa lama masa iddah? 3 kali haid bagi yang normal haidnya, atau 3 bulan bagi yang sudah tidak haid. Dan karena suami yang mentalak, maka yang mempunyai hak rujuk siapa? Suami. Dan itu berlaku otomatis. Tidak boleh sang istri menyatakan gelas yang sudah pecah tidak mungkin bisa utuh kembali. Pintu hatiku sudah tertutup. Wah, nggak bisa begitu. Pokoknya kalau suami mau rujuk, istri tidak punya hak untuk menolak selama masih dalam rentang masa rujuk tadi. Kemudian yang lainnya misalkan istri bisa hulu, mengajukan gugatan cerai. Suaminya nggak setuju, pengadilan mungkin untuk menceraikan. Padahal dalam diskursus para ulama bahwa itu wajib seizin dan sepersetujuan daripada si suami. Jadi bisa jadi banyak cerai, bukan suami yang menceraikan, tapi yang menceraikan adalah pengadilan. Ada beberapa hal yang kontroversial dan itu nanti kita akan bahas bersama kitab Bidayatul Mujtahid sebagai pembanding. Nah, di sini Al-Imam
Ibn Rushd menyatakan wa usulu hadzal kitab tanhasiru fi khamsati abwabin, dan aku jadikan pembahasan kitab nikah di kitabku ini, kata Al-Imam Ibn Rushd, pada 5 pembahasan. Al-babul awal fi muqaddimatin nikah. Bab yang pertama itu adalah pada muqaddimah nikah. Hal-hal yang penting yang berhubungan dengan pembahasan nikah sebelum membahas inti hukum-hukum yang berkenaan dengan nikah. Al-babu tsani, bab yang kedua, fi mujibati sihhatin nikah. Hal-hal yang penting yang wajib terpenuhi supaya akad nikah itu sah. Adapun yang ketiga adalah fi mujibatil khiyari fin nikah. Tentang pembahasan apakah ada hak pembatalan dalam nikah, tentang bagaimana prosedurnya dan lain-lainnya. Adapun yang keempat fi huquqi az-zaujah, pada hukum-hukum suami dan istri, apa hak dan kewajiban, bagaimana itu nafkah, bagaimana juga apa yang disebut dengan pengasuhan dan lain semacamnya. Adapun al-babul khamis fil ankihati al-manhiyyi anha wal fasidati, nikah, contoh-contoh nikah yang tidak sah dan tidak diperbolehkan di dalam al-Islam. Kita membahas yang pertama, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang muqaddimatu an-nikah. Hal-hal yang penting untuk kita bahas sebelum masuk pada inti pembahasan nikah. Di sini beliau menyatakan fi hadzal babi arba'u masaila fi hukmin nikahi wa fi hukmi khitbatin nikah. Kita akan membahas tentang hukum khitbah. Khitbah itu dalam bahasa kita adalah lamaran atau pinangan. Nah, para ulama berbeda tentang pinangan ini. Apakah ini hukumnya adalah wajib? Apakah ini hukumnya adalah sunnah? Ataukah hal yang sifatnya mubah? Jikalau dikatakan mubah, berarti boleh saja nikah tanpa ada pinangan, tanpa ada seremonial atau acara formal pinangan, langsung tanggal berapa, begitu ya. Tetapi kalau kita lihat, walaupun ada bentuk seremonial atau tidak demikian, intinya adalah meminta persetujuan, dan itu otomatis pasti ada. Kemudian sebagian menyatakan itu adalah sunnah. Dan ini adalah hukum yang kuat insyaallah, dan sebagian yang menyatakan wajib. Dikatakan sunnah yang lebih kuat sebab itu bukan menjadi rukun daripada nikah. Dan itu dikatakan sunnah sebab Rasulullah SAW ketika menikahi 11 istrinya, 12 dengan Maria Qibtiyah, itu beliau terlebih dahulu sebelum menikah, beliau melakukan apa? Pinangan, lamaran. Entah beliau sendiri yang mengucapkan, entah lewat putusan, entah ditujukan kepada wali maupun langsung kepada si wanitanya, wallahu taala alam bisawab. Naam. Kemudian beliau menyatakan wa fil khitbati 'alal khitbah, dan juga hukum meminang di atas pinangan. Di dalam Islam tidak boleh meminang wanita yang sudah dipinang. Jikalau pinangannya tadi telah diputuskan diterima atau dalam masa tunggu menunggu jawaban. Jadi kalau sudah ada pinangan, kemudian pihak calonnya sedang mempertimbangkan, apalagi kalau sudah memutuskan, maka tidak boleh meminang di atas pinangan. Wa fin nadhari ilal makhtubati qabla tazwij, dan adanya motivasi untuk melihat kepada calon laki-laki, calon mempelai laki-laki, untuk melihat fisik daripada si calon wanita dan apa saja batasannya, kata beliau. Fa amma hukmun nikahi faqala qaumun huwa mandubun ilaih. Kemudian para ulama berbeda pendapat pada pembahasan awal tentang hukum menikah. Apa sih hukum menikah? Apakah menikah itu sunnah? Apakah menikah itu adalah wajib atau bagaimana? Beliau menyatakan faqala qaumun huwa mandubun ilaihi, maka mayoritas para ulama, kata beliau, mereka berpendapat bahwa hukum asal nikah itu adalah mandu, mustahab, sunnah.
Jadi disunnahkan untuk menikah. Atas siapa? Seseorang yang mampu. Seseorang yang mampu. Mampu di sana dari sudut mental, emosional, juga finansial tentu saja, dan dari sudut ilmu agama. Sebab kita lihat banyak orang yang menikah tapi pengetahuan agamanya nol. Pembahasan tentang mandi saja tidak tahu misalkan. Contoh misalkan seperti itu. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kebanyakan para ulama menyatakan di luar aspek-aspek pertimbangan lainnya, hukum asalnya nikah itu adalah sunnah. Maka Rasulullah SAW bersabda apa tadi? An-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Nikah itu adalah sunnahku. Nah, ada juga pendapat yang lain menyatakan ahlul zahir bahwa nikah itu adalah wajib. Nikah itu hukumnya wajib. Apa alasannya? Sebab kalimat menikah datang dengan narasi perintah. Datang dengan kalimat atau kata kerja apa? Perintah, menikahlah. Dan ahlu zahir menyatakan, Daud az-Zahiri, kemudian Ibnu Hazm dan yang lainnya, mazhab Al-Tagliq, mereka menyatakan bahwa yang namanya perintah, hukum asalnya maknanya adalah untuk hal-hal yang sifatnya wajib. Nggak boleh dipalingkan kepada sunnah, nggak boleh dipalingkan kepada yang mubah, kecuali ada hal yang memalingkan secara jelas. Maka kata ahlu zahir, Daud az-Zahiri dan Ibnu Hazm serta yang lain-lainnya, bahwa nikah itu hukumnya adalah wajib. Kalau wajib kan berarti ada implikasinya jamaah. Kalau nggak nikah berarti dosa, kan begitu ya. Kemudian yang lainnya menyatakan waqalatil mutaakhiratu minal malikiyah wa fi haqqi ba'din nasi wajibun wa fi haqqi ba'dihim mandubun ilaihi wa fi haqqi ba'dihim mubahun wa dzalika indahum bihasbi ma yakhafu ala nafsihi minal 'ainati. Adapun para ulama malikiyah terutama yang belakangan, dan saya lihat fenomenanya kebanyakan para ulama belakangan dari semua mazhab cenderung pada pendapat yang terakhir ini, bahwa hukum asalnya memang mandub sunnah, tetapi pada prakteknya maka tergantung keadaannya, tergantung pada kemampuan dan kekhawatiran seseorang jatuh kepada zina. Kalau dia khawatir jatuh pada zina, maka hukumnya menjadi wajib. Kalau dia tidak khawatir jatuh pada zina sedangkan dia mampu, maka hukumnya sunnah. Kalau dia merasa bahwa dia dipaksakan, khawatirnya ada hak-hak yang tidak bisa dia penuhi kepada istrinya, maka dimakruhkan, bahkan sampai bisa diharamkan. Misalkan seseorang sudah sebelum menikah dia sangat khawatir dan galau. Kemudian dia cek kesehatannya. Oh, ternyata hasilnya dia mandul misalkan. Ini hanya sebagai contoh saja. Berarti nikah menjadi bisa makruh atau bahkan diharamkan. Dan kebanyakan para ulama berpendapat pada pendapat yang terakhir ini. Nah, tentang kemampuan, itu kan berhubungan dengan usia jamaah. Kalau dalam pembahasan fikih para ulama, maka mazhab Syafi'i itu sebetulnya yang lebih elastis dalam usia. Jadi wanita ya 9 tahun paling minim, ya kan? Laki-laki kurang lebih 12-an, siap mental dan emosional, siap bertanggung jawab walaupun finansial masih berantakan, itu di dalam mazhab Syafi'i sudah bisa nikah. Berapa tadi Pak? Minimal 9 ya. Laki-laki berapa? Ya kurang lebih 12 lah. Itu yang diperhatikan oleh Abdullah bin Umar ketika menikah pada usia Abdullah bin Amr maksudnya pada usia 12 tahun. Pada usia 12 tahun.
Sehingga dia dengan anaknya beda usia 11 tahun. Bagaikan kakak dan adik, beda usia 13 tahun maksud saya. Seperti itu. Adapun mazhab yang lain itu menekankan tentang pentingnya kematangan emosional dan kematangan mental, kesiapan. Maka kebanyakan mereka ketika menyebut usia itu kebanyakan 15 tahun. Intinya sudah lewat masa balik atau lebih. Ya katakanlah 15 tahun kalau laki-laki, kalau konteks zaman dulu. Kemudian kalau wanita ya minimal usia 12 atau 13 tahun. Ya, sebagian menyatakan lebih daripada itu, tetapi para ulama juga menyebutkan batas maksimal. Contohnya misalkan Al-Imam Ahmad, beliau menyebutkan batas maksimal bagi laki-laki untuk menikah paling lambat usia 25 tahun. Batas maksimalnya, jamaah. Batas minimalnya beliau nggak nyebutkan, tapi batas maksimalnya berapa tadi? 25. Kalau kita zaman dulu kata-kata usia berapa, Pak? 20-an gitu ya. 20 sampai 24, mungkin 23. Kalau saat ini kebanyakan 24 sampai 27. Sebagian 27 sampai 30. Bahkan ada juga yang lewat. Makin tertunda, potensi atau peluang untuk mendapatkan anak banyak juga makin sedikit. Nah, bagaimana dengan KHI, kompilasi hukum Indonesia? Saya lihat di KHI itu disebutkan bahwa usia bagi calon mempelai laki-laki adalah minimal 19 tahun. Dan bagi wanita adalah 16 tahun. Tapi pada tahun 2001 mungkin menyesuaikan dengan undang-undang pernikahan, itu wanita juga sudah dipersulit 16 tahun. Disamakan kurang lebih 19 tahun. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, kemudian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa sababu ikhtilafihim hal tuhmalu sigatul amri bihi fi qoulihi ta'ala. Adapun inti sebab kenapa para ulama berbeda pendapat tentang apakah nikah itu wajib, apakah nikah itu sunnah, apakah nikah itu mubah saja, adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, fankihu ma taba lakum minan nisa. Dan juga hadis Rasulullah SAW, contohnya perintah menikah, tanakahu fa inni mukatsirun bikumul umam. Pada nas-nas yang memerintahkan dan memotivasi menikah, itu datang dengan kalimat perintah. Kalimat perintah hukum asalnya wajib. Maka itu menjadi dalil bagi al-zahiri. Yang lain menyatakan tergantung konteksnya. Ini menjadi dalil bagi para ulama mazhab Malikiyah dan kebanyakan para ulama saat ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi insyaallah yang lebih kuat berdasarkan penjelasan kitab ini disesuaikan dengan konteksnya, yakni al-khawfu minal anat, ketakutan atau kekhawatiran jatuh pada dosa zina. Dan saat ini kan zina luar biasa. Ya, maka tentu saja ini menjadi konsentrasi bagi para pemuda dan pemudi supaya terjauh daripada zina. Kemudian juga menjadi fokus pemikiran para orang tua. Bagaimana mereka menyelamatkan anak-anak mereka jangan sampai terjatuh dalam dosa zina. Jadi orang tua juga harus memikirkan tentang pernikahan anaknya, memotivasi, mengajarkan, berbagi pengalaman, memudahkan, dan juga mensupport dari sudut keuangan. Misalkan butuh demikian. Naam. Selanjutnya beliau menyatakan wa amma khitbatun nikahi al-mawiyyati 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam faqala al-jumhur innaha laysat wajibatan. Adapun pembahasan tentang khutbah nikah di luar khitbah tadi, wa amma khitbatin nikahi al-mawiyyati, maksudnya khitbah. Jadi ada khutbah, ada khitbah. Khutbah ya sebagaimana kita ketahui khutbah Jumat. Adapun khitbah tadi maknanya adalah larangan. Afwan. Wa amma khitbatin nikah, adapun khitbah nikah, maka kebanyakan para ulama menyatakan itu adalah sunnah.
tidak sampai pada wajib kecuali Daud Az-Zahiri. Kembali ini adalah ulama dari mazhab letalik, mazhab yang sifatnya baku dan kaku. Beliau menyatakan karena Rasulullah tidak pernah menikah kecuali didahului dengan khitbah, maka berarti khitbah itu hukumnya menjadi wajib. Adapun para ulama menyatakan hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Maka inti atau sumber perbedaan pendapat adalah apakah praktek Nabi tadi ketika beliau akan menikah mengkhitbah terlebih dahulu, apakah itu implikasi hukumnya adalah sunnah, apakah wajib? Dan yang lebih kuat adalah sunnah, sebab itu adalah praktek dan bukan perintah, dan tidak ada penegasan daripada Rasulullah SAW. Fa ammal khitbatu 'alal khitbati fa inna an-nahya fi dzalika sabitun 'an Nabi SAW. Adapun tentang tidak bolehnya melamar wanita. Jadi dalam Islam laki-laki atau keluarganya melamar si wanita, tidak sebaliknya. Walaupun ada sebagian negara, mungkin ya sebagian tempat di India, tidak semuanya, itu wanita, pihak keluarga wanita datang ke keluarga laki-laki. Di tempat kita ada nggak Pak di Indonesia? Ada juga ya? Iya. Di mana? Oh di Padang. Masih Pak? Atau sudah sebagian mungkin ya? Nah. Wa in kana yadullu fa fi ayyi halatin yadullu faqala Dawudu yufsakh wa qala Syafi'i wa Abu Hanifah la yufsakh. Nah, jikalau misalkan mengkhitbah wanita yang sudah dikhitbah kemudian karena satu alasan yang ganjil, qadarullah yang pertama diabaikan, malah yang diterima yang kedua, tanpa membatalkan yang pertama, apalagi tanpa pemberitahuan, tahu-tahu sudah nikah dengan yang kedua. Maka para ulama berbeda pendapat, bagaimana hukumnya nikah dengan yang mengkhitbah yang kedua tadi? Apakah sah ataukah enggak? Sebagian para ulama menyatakan hukum nikah, akad nikahnya tidak sah, dan sebagian para ulama menyatakan sah. Sebagian para ulama menyatakan sah. Wa an Malikin al-qaulani jami'an wa thalithu wa huwa ayyubsakha qabla ad-dukhuli wa la yubsakh ba'da. Adapun Imam Malik membagi dua. Kalau yang melamar yang kedua tadi ternyata akad nikah, kalau sebelum berhubungan itu dipisah tanpa melalui talak dan macam-macam, otomatis batal. Adapun kalau dia sudah dukhul, sudah berhubungan, maka wali atau hakim memerintahkan untuk dibatalkan nikahnya. Wa qala Ibnu Qasim innama ma'na an-nahyi innama ma'na an-nahyi idza khataba rajulin salihin khitbata rajulin salih. Dan sebagian para ulama, contohnya Ibnu Qasim, menyatakan enggak boleh meminang wanita yang sudah dipinang jikalau yang meminang pertama adalah laki-laki soleh dan yang meminang yang kedua adalah laki-laki yang soleh. Tidak boleh demikian. Tapi kalau yang meminang pertama orangnya bejat, begitu ya, nggak sholat contohnya, atau mabok-mabokan, kemudian datang laki-laki yang soleh, maka tidak masalah membatalkan yang pertama. Ini perkataan Ibnu Al-Qasim. Amma in kana al-awwalu ghairu salihin wa tsani salihun jaza. Adapun kalau yang pertama enggak soleh, yang kedua soleh, berarti itu boleh. Ini menunjukkan para ulama itu menitik tekankan tentang kriteria wanita yang akan dipinang. Rasulullah SAW menyatakan tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 pertimbangan. Ya. Lima liha wali hasabiha wali ahliha wali diniha fadhal bidzati din taribat yadak. Karena kecantikannya, karena sebab keluarganya, karena sebab hartanya, dan karena sebab agama dan akhlaknya. Maka pilihlah wanita karena sebab agama dan akhlaknya.
maka niscaya engkau beruntung. Para ulama menyebutkan, menikahlah dengan seorang wanita dan keluarga wanita yang mereka melihat kepada apa yang ada pada engkau, bukan engkau melihat apa yang ada pada wanita atau keluarga wanita tersebut ketika berkenaan dengan harta. Jadi karena agama, karena sebab apa tadi? Nasab. Dan nasab itu yang dilihat adalah bapaknya. Nasab itu maksudnya nasabnya bagus. Kemudian akhlaknya, akhlak itu agamanya, dan biasa juga menjadi patokan akhlak bapaknya dan akhlak kakaknya, saudaranya, terutama kakak laki-lakinya. Kemudian yang berikutnya adalah karena apa tadi? Kecantikan, karena nasab, karena harta, dan karena agamanya. Karena agamanya. Yang kelima adalah karena sebab potensi memiliki anak. Kalau zaman dulu kan bisa melihat hanya dengan menunjukkan telapak tangan. Jadi keluarga laki-laki mengutus seseorang, kemudian ngelihat telapak tangannya. Oh, ini wanita yang potensi banyak anak. Itu dari sudut apa Pak ya? Kok tahu ya? Saya juga bingung ya kan. Kalau zaman sekarang mungkin harus ada tes dulu, tes lab. Sebagian pasangan itu kan mensyaratkan adanya check up misalkan kesehatan terlebih dahulu atau yang semacamnya. Nah, selanjutnya adapun tentang melihat wanita, melihat kepada wanita, sebab Rasulullah SAW menyatakan unzuru ilaiha, lihatlah wanita yang engkau akan nikahi. Enggak boleh menikah dengan seorang wanita yang kita tidak tahu bagaimana wajahnya. Ya, sebagian pesantren mungkin ada nikah namanya programnya bagus, nikah masal, begitu Pak ya. Kemudian ustadz ya yang mencocokkan, mungkin saja ada fase yang terlewatkan. Oh, kata ustadznya ini cocok dengan ini, mempelai laki-lakinya, mempelai wanitanya ini. Kemudian diberitahukan kepada walinya, tanpa keduanya saling mengetahui wajahnya. Setelah akad nikah baru ketemu. Mungkin ada yang mengucapkan alhamdulillah, ada juga alhamdulillahnya kenceng. Takutnya ada juga yang sebaliknya, takutnya. Karena itu di dalam Islam maka penting untuk melihat. Tujuannya adalah mengekalkan rasa sayang. Tidak mesti cantik, intinya idza nadharta ilaiha saratka. Kalau engkau melihat, engkau senang. Itu yang paling penting. Nah, batasannya bagaimana melihat si calon wanita tadi? Wa amma nadharu ila al-mar'ati 'inda al-khitbati fa ajada dzalika Malikun ila al-wajhi wa kaffaini faqat. Imam Malik membolehkan hanya dua. Beliau tegas, hanya boleh melihat kepada wajah dan telapak tangan. Jadi ketika ketemu maka ditemani oleh walinya, sang wanita itu membuka wajah dan tidak pakai kaos tangan seperti itu. Ini Imam Malik. Wa jaza dzalika ghayruhu ila jami'il badani ada as-sawataini. Ya. Wa jaza Abu Hanifah ila al-qadamaini ma'al wajhi wal kafaini. Imam Abu Hanifah beliau membolehkan wajah, telapak tangan dan dua putih telapak kaki. Maksudnya bagian telapaknya itu. Ini juga yang menjadi pendapat Abu Hanifah dalam sholat, bahwa itu tidak termasuk aurat di bagian putihnya. Dan Al-Imam Ahmad membolehkan kepada hal-hal yang biasa tampak. Hal-hal yang biasa tampak ketika seorang wanita secara sopan bersama keluarganya. Ya, yang tampak-tampak sedikit lah. Seperti itu. Kayak tangan, kemudian mungkin lagi sedang tidak berhijab sempurna. Yang unik ada mazhab Zahiri tadi, membolehkan semua bagian badan. Ini tertulis dalam kitab-kitab. Ila jami'il badan, tetapi bukan si laki-lakinya. Maksudnya lewat wanita yang diutus.
Ini tentu saja ditolak oleh para ulama. Intinya jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala pada wajah, telapak tangan. Kalau lebih daripada itu maka lewat utusan. Utusannya tadi jenis kelaminnya wanita. Mencari celah momentum supaya lebih jauh selain wajah dan telapak tangan bisa terlihat. Bisa terlihat. Zaman dulu kan ada yang ngintip bahkan naik pohon gitu jemaah ya. Contoh-contoh zaman dulu ya, unik-unik. Nah, intinya harus diketahui fisiknya secara umum terutama wajah, kemudian sifatnya. Dan yang lebih tepat adalah lewat utusan. Wanita diutus, kemudian mengetahui, maka melihat calon yang dikhitbah tadi dengan syarat yang pertama, kalau sudah ada kecenderungan dan hampir pasti yakin akan menikah, bukan iseng. Ya, jadi dia sudah yakinlah. Tinggal memastikan sekali lagi supaya yakin. Adapun yang kedua, hanya sekali atau beberapa kali. Tidak jamaah? Berulang kali. Adapun yang ketiga, tidak dengan syahwat. Adapun yang keempat, lebih dari wajah dan telapak tangan lewat utusan lain perempuan supaya bisa terlihat. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini mungkin muqaddimah tentang nikah di bab kitab Bidayatul Mujtahid. Sampai di sini jamaah mungkin ada pertanyaan, silakan. Iya. Waalaikumsalam. Untuk apa, Pak? Nah, betul. Iya, betul. Ya. Betul. Betul. Iya, jadi memang beda. Kalau zaman dulu kan kita itu nikah dulu, ya kan? Kemudian mapannya sesudah nikah. Iya. Kalau zaman sekarang orang pengennya mapan dulu baru nikah. Pas dia diuji nggak mapan-mapan, akhirnya ya seperti itu. Dan yang betul ternyata memang nikah dulu, ya kan? Nikah dulu, yang penting dia emosionalnya sudah matang, siap, punya pengetahuan, dan dia punya etos, semangat untuk bekerja, dan punya tanggung jawab. Itu yang paling penting. Masalah mapan itu nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kecukupan. Itu Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kecukupan. Maka penting para orang tua juga memotivasi, membantu anaknya. Misalkan anaknya laki-laki belum mapan, ya dibantu. Misalkan orang tuanya mapan, dipinjamin misalkan modal atau yang semacamnya. Dan ini juga penting, menyiapkan anak laki-laki sejak dini supaya siap memikul tanggung jawab berkeluarga. Tanggung jawab berkeluarga seperti itu. Jadi memang ini salah satu masalahnya. Para wanita juga akhirnya, aduh saya belum mapan. Padahal wanita nggak ada hubungannya dengan kemapanan. Jadi dalam sistem masyarakat Islam, wanita itu pihak yang dinafkahi, tidak bekerja. Wanita itu mengurus rumah tangga, berbakti pada suami dan orang tuanya, serta mendidik anak-anaknya, tidak bekerja. Tidak bekerja, hukum asalnya. Jadi seperti itu, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting dia punya semangat, etos kerja,
tanggung jawab, pekerja keras, masalah mapan itu belakangan. Ya, yang masalah kan memang kalau anaknya masih belum matang secara psikologis, mental dan juga tanggung jawab. Masih misalkan main-main misalkan, nah itu jangan. Jadi kita juga yang punya anak laki-laki, punya anak perempuan, anak itu harus disiapkan, terutama anak laki-laki tentang tanggung jawab dan semangat untuk mencari rezeki yang halal. Kemudian perempuan tentang hal-hal yang berkenaan dengan pengaturan rumah tangga dan pelayanan terhadap suami dan pendidikan anak. Dan sistem pendidikan kita umumnya memang tidak ke sana. Saat ini kan zaman AI begitu ya. Banyak anak-anak muda yang lagi kuliah itu merasa bingung. Ini apa manfaat saya kuliah? Apa-apa tinggal tanya ke AI begitu ya. Jadi itu bahaya. Satu sisi memang melemahkan produktivitas otak dia. AI itu kan seharusnya hanya tools, hanya alat bantu untuk lebih mengembangkan, menajamkan, lebih yang lain-lainnya. Tapi kalau apa-apa tanya AI maka menjadi anak yang tidak kreatif dan daya pikirnya menjadi lemah. Daya pikirnya menjadi lemah. Jadi seperti itu. Mapannya setelah nikah, Pak. Tapi kalau sebelum nikah harus syaratnya sudah punya usaha, harus sudah punya rumah, punya kendaraan. Ini memang berat memang. Dan memang satu sisi di tengah kaum muslimin lembaga-lembaga zakat juga memprioritaskan juga mereka yang taat, cukup usia, semangat bekerjanya ada, tapi terkendala nikah. Nah, itu berhak dapat bantuan dari dana zakat. Apalagi kalau ada yayasan-yayasan khusus yang fokus pada proyek untuk menikahkan para anak muda yang kesulitan nikah. Nah, itu sangat bagus gitu ya. Kayak di Saudi saya lihat ada yayasan fokusnya adalah Tajwid Asy-Syabab, bantuan untuk para jomblo untuk menikah. Bantuan maharnya, bantuan pas resepsinya, kemudian kontrakan misalkan 1 tahun. Masya Allah kalau ada yayasan seperti itu. Subhanallah. Taib, ada yang lain silakan. Ya Pak. Ya. Ya, itu mungkin pilihan saja. Sebetulnya saya nikahkan itu sudah mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Bahkan para ulama menyebutkan atau dengan kalimat yang menunjukkan makna halalnya hubungan. Atau kalimat transaksi juga dibolehkan. Sebagian para ulama dalam kitab literasi fikih klasik menyebutkan dengan kalimat apapun. Intinya menunjukkan setelah itu sudah halal berhubungan. Tapi yang lazimnya memang nikahkan. Angkah tuka, aku nikahkan engkau dengan, begitu biasa. Itu disebut dengan ijab, baru kemudian mempelai laki-laki menyatakan qabil tu, itu disebut dengan qabul. Maka menjadi satu istilah ijab kabul begitu. Ijab kabul. Nah, yang unik dalam mazhab Syafi'i dan ini menjadi ketentuan dalam KHI, tidak boleh ada jeda waktu. Jadi habis siapa namanya? Wali menyatakan aku nikahkan engkau ya seperti ini. Calon si laki-lakinya langsung menyatakan aku terima, nggak boleh ada jeda kalau dalam KHI kan begitu. Dan kalau kita telusuri itu adalah mazhab Syafi'i. Dan memang KHI ini umumnya kebanyakan saya lihat sumber referensinya adalah mazhab Syafi'i. Karena mungkin melihat bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Tapi kecuali ada beberapa titik tadi yang kontroversial.
Silahkan, mungkin ada yang lain jamaah. Iya. Waalaikumsalam. Anak sambung itu definisinya apa, Pak? Dengan janda. Anaknya berarti laki-laki ke perempuan? Perempuan berarti ya. Ya, taib. Berarti sampean misalkan contoh dalam kasus itu tidak berhak menjadi wali. Tidak berhak menjadi wali, maka yang menjadi wali adalah bapaknya, mantan si lakinya, suaminya, kemudian atau bapak dari bapaknya, kakeknya, atau saudara laki-lakinya, misalkan anak sambung tadi 2 perempuan dan ada laki-lakinya. Nah, laki-lakinya itu yang jadi kalau nggak ada sama sekali maka wali hakim namanya. Maka kayak wali hakim. Wali hakim dalam undang-undang itu disebut adalah ketua KUA. Ketua KUA. Nah, salah satu yang kontroversial juga di KHI itu adalah bolehnya menikah hamil dengan sebab zina dengan laki-laki yang menzinai. Ini KHI juga kontroversial dalam hal ini. Padahal ini adalah pendapat Imam Syafi'i, betul. Dan mayoritas para ulama menyatakan bahwa nikahnya tidak sah, terutama dalam mazhab Malikiyah dan Hanabilah. Wanita hamil karena sebab zina itu nunggu melahirkan dulu. Kalau zina tidak hamil, masa iddahnya 1 kali masa haid supaya ketahuan ini hamil atau enggak. Kalau dipaksakan nikah, maka nikahnya tidak sah. Kemudian juga bukan bapak syariat, tidak bisa mewariskan dan jadi wali. Memang dalam mazhab Syafi'i itu sah, Pak. Tapi anaknya tadi bukan anak dari sudut syariat. Maksudnya seperti itu. Itu disandarkan kepada sang ibu. Sebagaimana kasus Isa bin Maryam tidak punya bapak, Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Nah, dalam KHI walaupun tidak secara eksplisit itu seakan-akan menyatakan bahwa anak hasil zina kalau bapaknya yang menzinai ibunya nikah, anaknya juga dinisbatkan kepada siapa? Bapaknya. Jadinya kebanyakan kasus jadi wali lagi. Sehingga berentetan bapaknya nikahnya udah nggak sah, anaknya juga nggak sah. Itu bahaya memang. Nah, ini juga masih kontroversial. Dan dengan adanya pasal ini membuka peluang, nggak masalah, ya kan? Daripada malu hamil, lebih baik dinikahkan. Lebih baik dinikahkan. Coba kalau KHI-nya bunyinya wanita yang hamil karena sebab zina nggak boleh nikah sampai melahirkan, dan itu misalkan diadopsi oleh pengadilan, wah itu insya Allah kapok juga Pak ya. Tapi karena KUA sudah tahu wanita belum nikah, perutnya sudah hamil, datang mau nikah, KUA langsung, oh iya Pak jadwalnya sekian. Sebetulnya nggak boleh ya kan. Seperti itu. Ya tadi yang mana Pak? Silakan. Ya. Melihat wajah dan telapak tangan ya. Itu si suami berhak untuk nolak, gak sesuai, ya kan?
Iya, tadi pembahasannya qadim kemudian mempasakh atau membatalkan berdasarkan keberatan daripada si laki-laki. Ini beda misalnya. Beda. Kalau di foto juga bisa beda, Pak ya. Kalau foto apalagi pakai AI begitu, Pak. Diedit ya kan? Wah, itu bisa jauh beda mungkin ya. Nah, kalau memang beda itu namanya gish, sengaja mempersepsikan, apalagi tadi beda orangnya bahkan. Nah, itu jelas punya hak untuk membatalkan. Di sini pembahasannya adalah dipasakh. Pasakh itu maksudnya langsung dibatalkan oleh si hakim. Lebih amannya demikian. Karena tidak sesuai. Ada pengalaman unik teman saya. Ustadz itu kan sering diminta bantuan ya untuk meminang. Ada 2 kejadian setahu saya, mungkin ada lebih. Si fulan ngajak ustadz untuk meminang. Si fulannya ditolak, malah ustadznya yang terima. Akhirnya sang anak muda tadi memberitahukan ke teman-temannya, kalau kita minang seorang wanita, jangan bawa pengalaman pahit mungkin ya. Baik, ada lagi satu, silakan. Ya, sampai di sini mungkin. Jadi kita pembahasannya tentang fikih nikah, kitab Bidayatul Mustahid, kompilasi dan dikombinasikan dengan KHI, dan nanti selingannya mungkin tentang fikih muamalah, sehingga lebih aplikatif mungkin, dan diskusi kita bisa lebih hidup serta lebih banyak manfaat. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqulu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.